Zat elektrolit dapat dibedakan menjadi dua, dapat berupa senyawa ion, dapat juga berupa senyawa kovalen. Senyawa ion itu terdiri dari ion-ion, misalnya senyawa ion adalah NaCl. Misalkan NaCl itu terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Semua senyawa ion tergolong elektrolit. Nah, karena senyawa ion itu terdiri atas ion-ion, maka ion-ion itu dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ada kalau dia senyawanya dalam bentuk kristal atau padat, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya yaitu dalam bentuk kristal atau padatan, jadi dia tersusun atas atom-atom yang rapat. Kalau atom-atom yang rapat tersusun rapat, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, tetapi kalau dia bentuknya larutan, misalnya di sini ada tabung, kemudian dia dimasukkan NaCl yang dimasukkan dalam air, ternyata NaCl ini akan terurai menjadi ion-ion, ada yang plus, ada yang min. Nah, ion-ion ini yang bisa menghantarkan arus listrik. Kalau misalkan dia bentuknya lelehan, dia bisa menghantarkan listrik walaupun dia tidak sebebas dari larutan. Contohnya misalnya dia di sini bentuk lelehan, kita buat ini misalnya bendanya bentuknya dalam bentuk lelehan, nih atom-atomnya ternyata ada yang tersusun rapat, tetapi ada juga yang tidak tersusun rapat. Ini adalah plus, min, plus dan seterusnya. Nah, jadi perbedaannya kalau dia rapat, dia tidak bisa karena tidak bisa membuat ion-ion itu bergerak bebas. Tetapi untuk larutan, ion-ion itu bergerak lincah sehingga bagus untuk menghantarkan arus listrik. Tetapi untuk bentuk lelehan, hanya beberapa ion-ion yang bebas bergerak sehingga bisa menghantarkan arus listrik walaupun tidak sebaik bentuknya larutan. Untuk senyawa kovalen dibedakan, yaitu ada larutan senyawa yang berbentuk kovalen polar dan ada yang berbentuk senyawa kovalen nonpolar. Larutan senyawa kovalen polar mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini terjadi karena senyawa kovalen dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Misalkan contohnya yaitu HCl yang bisa terdisosiasi ion-ionnya menjadi H+ dan Cl-. Bisa juga CH3COOH terdisosiasi menjadi ion-ionnya menjadi H+ dan CH3COO-. Hal ini terjadi karena antar molekul polar tersebut terdapat gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu dalam molekul tersebut, sehingga bisa terjadi disosiasi membentuk ion. Gaya tarik-menarik apa yang dapat memutuskan ikatan molekul tersebut dipelajari dalam kimia kelas 2. Cara membedakan senyawa ion sama senyawa kovalen, ingat kalau senyawa ion terbentuk umumnya dari logam dan non-logam unsur-unsurnya. Unsur dari logam cenderung untuk melepas elektron dan unsur dari non-logam cenderung untuk menyerap atau menerima elektron. Kalau misalnya untuk senyawa kovalen, yaitu terbentuk umumnya dari non-logam dengan non-logam. HCl di sini walaupun dia membentuk H+ ion kation dan anion, tetapi dia bukan termasuk senyawa ion, dia termasuk senyawa kovalen polar. Kesimpulannya, zat elektrolit itu dibedakan menjadi senyawa ion dan senyawa kovalen. Kita belum menentukan apakah elektrolitnya itu termasuk kuat, lemah, atau non-elektrolit. Tetapi untuk elektrolit kuat yang kita sudah pelajari di depan, senyawa ion termasuk elektrolit kuat dan senyawa kovalen polar ada beberapa yang termasuk elektrolit kuat. Dan untuk senyawa kovalen non-polar yaitu termasuk non-elektrolit. Perbedaan dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit terlihat di sini. Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, mengantarkan arus listrik,
lampu menyala terang, dan terdapat gelembung gas. Kalau elektrolit lemah, terionisasinya sebagian, dapat menghantarkan listrik, tapi lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas juga. Untuk non-elektrolit, tidak terionisasi, tidak menghantarkan listrik, dan tidak menyala.